Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang kain. Ia banyak menyibukkan diri dengan perdagangannya tersebut. Setelah dilantik menjadi khalifah, pada keesokan harinya dengan membawa beberapa helai kain di tangannya, ia berjalan ke pasar untuk berjualan seperti biasanya. Dalam perjalanannya itu, ia bertemu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bertanya kemana ia akan pergi. Abu Bakar menjawab, "Saya akan pergi ke pasar." Umar berkata, "Apabila engkau sibuk dengan perdaganganmu, lalu bagaimana dengan urusan kekhalifahan?" Abu Bakar berkata, "Kalau demikian, bagaimana aku menafkahi anak dan istri aku?" Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mari kita pergi menemui Abu Ubaidah yang diberi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar Aminul Ummah, orang kepercayaan umat. Dia akan menetapkan gaji bagimu dari Baitul Mal." Kemudian keduanya menjumpai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan ia menetapkan uang tunjangan gaji bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang jumlahnya sama dengan yang biasa diberikan kepada seorang muhajirin, tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Yaitu seharga sepotong daging domba per hari, sekitar 2 dirham per hari atau sekitar 60 dirham per bulan. Kalau dirupiahkan dalam mata uang Indonesia, harga perak internasional kurang lebih Rp12.000 per gram, harga rata-rata pasar. 178,5 gram dikali Rp12.000 sama dengan Rp2.142.000, jadi gaji Abu Bakar sebagai khalifah pertama sekitar Rp2,1 juta per bulan dalam nilai perak saat ini. Pada suatu hari istrinya berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Saya ingin membeli sedikit manisan." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya tidak memiliki cukup uang untuk membelinya." Istrinya berkata, "Kalau engkau mengizinkan, saya akan mencoba untuk menghemat uang perbelanjaan kita sehari-hari sehingga saya bisa membeli masakan itu." Abu Bakar radhiyallahu anhu menyetujuinya. Kemudian setiap hari istri Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan sedikit demi sedikit uang perbelanjaan mereka. Beberapa hari kemudian, uang itu pun terkumpul untuk membeli masakan yang diinginkan oleh istrinya. Setelah uang itu terkumpul, istrinya menyerahkan uang itu kepada suaminya agar dibelikan bahan-bahan untuk masakan itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Berdasarkan pengalaman ini, ternyata uang tunjangan yang saya peroleh dari Baitul Mal melebihi keperluan kita." Maka Abu Bakar pun mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan oleh istrinya itu ke Baitul Mal. Sejak hari itu, uang tunjangannya telah dikurangi dengan sejumlah uang yang telah dihemat oleh istrinya. Faedah, meskipun Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang khalifah dan raja, namun ia tetap berdagang untuk mencukupi segala keperluan rumah tangganya dari pekerjaannya itu, sebagaimana yang telah ia umumkan sendiri ketika diangkat menjadi khalifah. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, ia telah mengatakan kepada orang banyak, "Wahai kaumku, kalian telah mengetahui bahwa saya mencari nafkah dengan berdagang. Keuntungan yang saya peroleh cukup untuk memenuhi keperluan keluarga saya. Tetapi sekarang saya telah disibukkan dengan urusan kaum muslimin seluruhnya, sehingga untuk keperluan saya beserta keluarga saya terpaksa dipenuhi dari Baitul Mal." Meskipun demikian, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, ia tidak meninggalkan apapun, baik dirham ataupun dinar. Ia hanya meninggalkan seekor unta betina untuk diperah susunya, sebuah mangkok, dan seorang pelayan. Menurut sahabat-sahabatnya yang lain, ia meninggalkan sehelai kain hamparan. Barang-barang ini telah diserahkan kepada Umar R.A. ketika ia menggantikannya sebagai khalifah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas Abu Bakar. Ia telah menunjukkan jalan yang sukar diikuti oleh para penggantinya." Yang like dan subscribe semoga kelak menjadi pemimpin amanah.